Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama sekali saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga dapat berkumpul bersama di ruang perpustakaan ini dalam rangka yang pertama agendanya rapat bulanan dan yang kedua disisipkan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang saya ikuti 1 bulan yang lalu, dan hari ini kita dikasih tugas untuk melakukan pengimbasan atas pembelajaran yang sudah kita peroleh secara daring di portal guru belajar. Pertama kita mulai dengan latar belakang asesmen nasional. Nah, kenapa pemerintah tahun ini menargetkan AN atau asesmen nasional? Karena ini berdasarkan hasil riset PISA, yaitu program penilaian pelajar internasional untuk Indonesia. Kita itu pada tahun 2018 sangat mengalami penurunan, terutama dalam kompetensi literasi membaca dan numerasi. Itu dasar pertamanya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan membuat reformasi dalam hal asesmen. Bagaimana untuk mencapai mutu pendidikan nasional itu, maka dibentuklah asesmen nasional, bukan lagi UN atau ujian nasional. Jadi apa pentingnya asesmen nasional itu? Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan yang seperti bagaimana? Yaitu mutu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi dan nilai ujian akhir, tetapi lebih kepada kecakapan skill untuk menyongsong abad 21 ini. Ya, abad 21 ini lebih kepada penguasaan teknologi. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi sama-sama kita pikirkan apakah AN itu pengganti UN, seperti itu ya. Nah, kita bahas. Yang pertama, dari tujuan pelaksanaannya, AN dan UN itu tidak sama. Kenapa? Seperti yang telah dibahas tadi, bahwa AN itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan UN itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. AN ini hanya untuk kelas-kelas menengah. Kalau SD itu kelas 5, SMP di kelas 8, dan di SMA itu kelas 11. Kemudian pelaksanaan AN itu menggunakan metode survei. Metode survei itu mengambil sampel siswa yang diambil secara acak dari setiap sekolah. Jadi tidak semua siswa kelas 5, 8, dan 11 itu yang ikut dalam satu lokal, tapi diacak. Dan itu yang menentukan adalah langsung dari pusat.
model soal asesmen yang diberikan dalam AN lebih bervariasi. Kalau di dalam ujian nasional kan ada dua bentuknya ya, pilihan ganda dan uraian. Nah, kalau di AN nanti bervariasi, ada menjodohkan. Satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi, atau yang disebut dengan AKM. Jadi AKM itu bentuknya dua, literasi membaca dan numerasi. Nah, kalau untuk AN itu metode penilaiannya MSAT, yaitu metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, bukan pengganti ujian nasional. Jadi begitu Bapak Ibu ya. AN bukan pengganti ujian nasional, karena AN itu lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Kompetensi siswa yang diminta, yang pertama tadi kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Itu diperoleh melalui AN tadi. Nah, AN tersebut berupa ada 3. Yang pertama namanya AKM. AKM itu sendiri literasi membaca dan numerasi. Yang kedua nanti ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi di samping anak-anak mengerjakan soal literasi membaca dan numerasi, ada juga nanti anak-anak mengisi survei, yaitu survei karakter dan lingkungan belajar. Jadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Dasarnya yaitu untuk perbaikan pembelajaran. Ya, pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta AN dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. AN juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Untuk SD itu sekitar 30 untuk literasi membaca dan numerasi. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA itu 36 soal. Apa sih konsep literasi membaca? Jadi begini ceritanya Bapak Ibu. Soalnya itu tidak ada berada di level C1, C2, C3, tapi sudah C4, C5, C6. Lebih ke menciptakan, mengevaluasi, merefleksi. Ada yang pengukuran dan geometri, data, dan aljabar. Berarti memang lebih ke penerapan konsep rumus matematikanya itu. Tidak salah, pelaksanaan asesmen ini adalah tahap pelaporan hasil. Sesuai dengan tujuannya, asesmen ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, yaitu literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama, perlu intervensi khusus, berarti ini anak yang betul-betul tidak bisa. Yang kedua, tingkatannya dasar, jadi sudah mulai paham. Yang ketiga, ada cakap, ya, murid mampu membuat interpretasi sendiri. Yang terakhir ada mahir, ya, berarti sudah hebat ini. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya peroleh dari hasil belajar seri asesmen kompetensi minimum. Saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.